Terima kasih Anda masih di Anyus Malam bersama saya Camar Haenda. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta pada Rabu malam. Penggeledahan diduga terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Sejumlah penyidik KPK dengan dikawal anggota BRIMOB langsung memasuki rumah yang berada di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta. Nampak pula seorang penyidik KPK masuk dengan membawa sebuah koper yang biasanya digunakan untuk membawa barang bukti. Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK, namun diduga penggeledahan terkait kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan ex-kader PDIP Harun Masiku yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah ada rekan Rani Sanjaya yang berada di lokasi penggeledahan. Baik, selamat malam. Rani, apakah penggeledahan saat ini masih berlangsung? Ya, selamat malam Camar dan pemirsa di rumah. Saat ini saya akan mengajak Anda pemirsa di rumah untuk melihat langsung kondisi sebuah rumah mewah 2 lantai yang berlokasi di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat. Dengan pagar berwarna abu-abu ini, sejumlah penyidik KPK masih berada di dalam rumah untuk melakukan penggeledahan, Camar. Rumahnya? Dapat kami informasikan bahwa rumah 2 lantai ini diduga kuat adalah milik salah satu politisi yang memang sengaja digeledah oleh penyidik KPK terkait kasus yang menimpa Harun Masiku. Camar. Baik, Rani, apakah Anda mendapatkan informasi barang-barang apa saja yang sudah disita ataupun juga sudah dibawa oleh penyidik? Sekitar pukul 6 atau ba'da maghrib tadi, saya mendapati di lokasi sejumlah penyidik berjumlah sekitar 10 orang dengan menggunakan 7 kendaraan roda 4 masuk ke dalam rumah mewah ini dengan membawa sebuah koper berwarna hitam yang biasanya digunakan untuk membawa barang bukti hasil penggeledahan, Camar. Baik, artinya sampai dengan saat ini proses penggeledahan masih terus dilakukan. Apakah bisa Anda konfirmasi, Rani, bahwa ini berkaitan dengan kasus yang menjerat PDI Perjuangan Harun Masiku? Ya, Camar, meski belum ada keterangan resmi, saya akan coba untuk maju karena memang ada kendaraan yang lalu lalang di belakang saya. Ini Camar, meski belum ada keterangan resmi, saya coba mengajak Anda mengintip. Meski belum ada keterangan resmi dari pihak KPK, namun penggeledahan kali ini juga terkait kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan ex-kader PDIP, di mana Harun Masiku yang terjerat Sekjen dengan Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Demikian, Camar. Baik, Rani, rumah ini diduga kuat merupakan milik dari salah satu politisi dari PDI Perjuangan. Apakah Anda mendapatkan informasi misalnya dari tetangga begitu bahwa ini rumah siapa? Nah, belum lama aja saya sudah mengkonfirmasi salah satu tetangga di sekitar yang mengatakan rumah ini milik salah satu politisi, namun bukan dari kader PDI Perjuangan. Namun seorang politisi yang diduga memiliki rumah ini adalah mantan salah satu ketua umum partai politik, begitu, Camar. Baik, Rani, apakah nantinya setelah ini akan ada penggeledahan ataupun juga aktivitas lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak KPK? Nah, hingga saat ini penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di dalam, belum ada keterangan atau dari pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan, dan kita juga belum bisa memastikan kapan mereka selesai dan keluar dari rumah tersebut. Namun saya akan memberikan informasi terupdate untuk lebih lanjutnya, Camar. Baik, Rani, ini kami baru saja mendapat informasi dari juru bicara KPK bahwasanya ini merupakan rumah milik politisi Jan Farid yang Anda sampaikan merupakan mantan ketua umum. Apakah keterkaitan
yang bersangkutan dengan kasus Harun Masiku, apakah beliau ini juga sempat melakukan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku? Ya, benar sekali Camar. Dari informasi dari sejumlah tetangga yang baru saja kita tanya, rumah ini diduga kuat milik Jan Farid, di mana di samping rumah ini juga masih dalam tahap pembangunan yang juga diketahui milik Jan Farid, Camar. Baik, Rani, artinya masih ada pembangunan, artinya rumah ini masih ada aktivitas sebelumnya ya, bukan rumah kosong? Bukan, Camar. Nah, kita ketahui adalah rumah ini baru saja dibangun dan beberapa bulan ini baru saja ditempati. Namun Jan Farid memang diketahui warga di lokasi ini yang memang sudah memiliki rumah pertama di belakang lokasi rumah yang ini, dan kini diduga menempati rumah yang 2 lantai ini, Camar. Baik, Rani, ini pertanyaan mengenai bagaimana tanggapan dari warga sekitar terkait dengan penggeledahan ini, atau penggeledahan ini dilakukan ketika sedang sepi di malam hari, atau ada warga yang berkumpul di sana untuk menyaksikan? Ya, warga tadi mengatakan kalau mereka awalnya tidak tahu menahu soal banyaknya kendaraan iring-iringan yang tiba-tiba parkir di depan rumah berlantai 2 ini. Namun ketika seorang ketua RT setempat diajak untuk ikut menggeledah masuk ke dalam rumah, baru diketahui jika rombongan yang tiba di sini adalah para penyidik KPK yang akan melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan yang melibatkan Harun Masiku, Camar. Baik, Rani, terima kasih atas laporan Anda. Kami masih akan terus menantikan bagaimana proses penggeledahan yang dilakukan oleh KPK untuk mengungkap kasus ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat, selamat malam. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI melakukan sidak terhadap pagar laut di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terkait hal tersebut, rencananya DPR akan membentuk Satgas untuk membahas persoalan pagar laut. Tujuh anggota Komisi 4 DPR RI bersama pihak KKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menggelar sidak pagar laut di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Dalam agenda ini, para wakil rakyat juga melakukan dialog terbuka bersama para stakeholder. Para nelayan mengadukan ancaman keselamatan hingga bertaruh nyawa pasca pemagaran jalur laut. Usai menggelar sidak dan pertemuan, DPR menyatakan reklamasi yang dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara ilegal lantaran belum mengantongi surat permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Ke tengah sampai kisaran 4 kilo kita melihat ada kegiatan ilegal, ya, reklamasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang tidak memiliki izin KKPRL dari Kementerian Kelautan Perikanan. Terkait hal tersebut, Komisi 4 DPR RI akan membentuk pansus yang membahas masalah pagar laut, serta akan memanggil pihak Kementerian ATR BPN yang telah menerbitkan sertifikat yang dimiliki oleh perorangan maupun korporasi. Menanggapi sidak yang dilakukan, pihak perusahaan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara melalui penasihat hukumnya mengapresiasi langkah DPR RI. Kita tinggal melihat dan kita akan memberikan informasi seakurat mungkin dan sebanyak-banyaknya, apapun juga informasi, kemudian apapun yang terjadi kita akan sampaikan secara real dan akurat dan tidak ada yang kita bohong-bohongi. Komisi 4 DPR RI pun menegaskan, proyek pembangunan jalur laut dan restorasi laut Tarumajaya harus dihentikan sebelum PT TRPN mengantongi surat permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, Banten kembali dibongkar hari ini. Pembongkaran pagar 30,16 km tersebut ditargetkan rampung selama 10 hari. Personil gabungan dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta nelayan kembali membongkar pagar laut yang membentang di perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal, baik dari kapal TNI, KKP, dan nelayan. Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu. Personel Angkatan Laut membongkar pagar laut yang tertancap dengan mengaitkannya ke tali dan menariknya dengan perahu.
Targetnya, hari ini personel gabungan akan membongkar hingga 7,5 km pagar laut dari jumlah sebelumnya, yakni 2,5 km. Telah diputuskan bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Kemudian karena ini juga sudah menjadi perintah dari Presiden dan Panglima TNI. Jadi kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. ...76 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi di Hotel Resort Ski populer di Turki. Informasi selengkapnya telah bersama kami di Ayus Malam.